Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua Wadah, Ketua Dulu, Ketua Sekretaris. Kemudian kita hormati para asatidz yang hadir pada hari ini, tidak bisa saya sebutkan satu. Kemudian Ketua DPC dari Kampus Utara sebagai tuan rumah hari ini, Bapak Sarifuddin. Kemudian Ketua KPD Kecamatan Cabang Kambusai, Karom, Ustaz Hikman. Kemudian warga Skar beserta seluruh anggotanya, kita yang hadir malam ini, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia kesehatan dan iman Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir malam ini di rumah saudara kita dalam rangka mencari ukhuwah di antara kita. Walaupun kita ini berbeda suku, barangkali berbeda bahasa, ada yang dari India, kita ada yang suku Minang, Ketua kita, ada yang orang Melayu, ada orang Manchu. Saya kepada orang Manchu, orang Kampas. Jadi kita hadir malam ini macam-macam, ya. Tapi malam ini kita disatukan pada satu akidah yang sama, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah katakan dalam hadis, al-bakhilul ladzi man tuqil indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir kata Rasulullah itu adalah orang-orang yang ketika nama Rasul disebut di sampingnya, orang menyebutkan Muhammad falam yusalli alayya, maka dia tidak mau menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya dikasih amanah sedikit menyampaikan tausiah kajian di hadapan kita bersama. Sebetulnya saya rasa masih ada orang lain yang lebih pantas menyampaikan, ya. Masih ada orang yang lebih alim dari saya, tapi malam ini kebetulan saya dikasih amanah untuk sedikit menyampaikan tausiah, yang menyampaikan kajian di hadapan kita bersama. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita hadir di sini, ya. Pertama tentu dalam rangka menghadiri undangan yang disampaikan oleh Ketua DPC. Ya. Tadi kita sudah disuguhkan makan malam, ya. Tapi bukan makan malam, ya, makan nasi di malam hari, ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Dewan sekalian, malam ini kita hadir di sini dalam rangka menghadiri yang disebut namanya adalah tolakul ilmi, atau kita sebut dengan taman-taman surga. Ya. Jadi selama kita duduk di sini, maka Rasulullah katakan dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi, kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan hanya saja ngangkat pedang, berjuang berperang di jalan Allah, tapi ternyata nuntut ilmu itu juga merupakan salah satu bentuk jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, sampai kapan dia berjihad di jalan Allah? Sampai kata Nabi hatta yarji', sampai dia pulang ke rumah. Jadi selama kita berada di luar rumah, ya,
mulai dari berangkat sampai nanti pulang ke rumah kita masing-masing, kita sedang berjihad di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk jihad kita malam ini adalah menuntut ilmu, mendengarkan tausiah. Ini menandakan Bapak Iwan sekalian bahwasanya dalam perjuangan dakwah kita ini tidak hanya dibutuhkan semangat yang menggebu. Ada antara kawan-kawan semangatnya luar biasa. Ustaz, nanti ketika saya gabung dengan TPI Ustaz, saya orang yang terdepan Ustaz, saya siap mati Ustaz. Ya. Jadi dalam dakwah ini tidak hanya butuh semangat saja, tapi yang mesti kita persiapkan adalah ilmu kita sebenarnya. Ilmu itu mesti disiapkan, ya. Tidak hanya semangat macam Allah Akbar saja, tapi kita mesti berilmu. Makanya insya Allah ke depan, ampun sekalian, insya Allah kita akan kita lanjutkan, ya. Kita akan lanjutkan kegiatan-kegiatan kita seperti ini untuk menambah keilmuan kita, ya. Karena saya rasa kita ini tidak semua berlatar belakang pondok pesantren, saya kira, ya. Mungkin ada dari umum yang barangkali belum mengetahui tentang seluruhan atau tentang hukum agama Allah ini. Nanti kita akan bertahap insya Allah. Karena Islam itu tidak banyak, ya. Kalau ada orang mengatakan kok barangkali Islam itu Ustaz, Islam itu tidak berat. Islam itu hanya 3 aspek saja. Yang pertama berbicara masalah akidah, ya. Nanti ada ustaznya insya Allah. Nanti Ustaz Yulaisman insya Allah akan mengisi, ya. Akidah ini mesti kita pelajari karena akidah itu merupakan fondasi dia. Ketika akidah itu rusak, maka semua akan rusak, ya. Karena akidah ini mesti kita perbaiki. Pertama akidah. Makanya Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah berdakwah, maka prioritas dakwah Nabi adalah masalah akidah. Tapi ketika Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya, masalah akidah tersebut belum terselesaikan. Apa buktinya? Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu patung-patung Lat, Manat, Uzza itu belum bisa dihilangkan. Barulah tahun ke-8 Hijriyah Nabi melakukan namanya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Barulah Rasulullah bisa menghancurkan 360 patung yang mereka letakkan di samping Ka'bah. Artinya 13 tahun Rasulullah berdakwah, Nabi memprioritaskan masalah akidah karena itu merupakan fondasi. Ya. Jadi namanya banyak Islam itu. Pertama akidah. Yang kedua, saudaraku, iwan sekalian, Islam itu berbicara masalah syariat. Masalah syariat. Salat, zakat, haji itu masuk kepada ranah syariat. Makanya nanti insya Allah kita pelajari. Maka nanti saya insya Allah lebih konsentrasi pada berbicara masalah syariat, insya Allah, masalah fikih. Bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara bersuci yang baik, sampai bagaimana cara-cara. Contoh tadi, ketika habis sholat maghrib ada di antara ikhwan kita yang mereka bukan musafir, tapi tetap mengikuti masalah jamak qasar. Ya, ini hal-hal yang mesti kita ketahui. Ya, tadi kami kebetulan dengan ketua, sekretaris, beberapa orang kawan dari Pasir, habis sholat maghrib kita lanjutkan dengan jamak qasar secara berjamaah. Dan ada juga saya tengok yang mukim di sini, ya, mukim di sini mereka ikut juga di belakang saya tengok, ya. Ya, jadi ini hal-hal yang mesti kita ketahui juga. Karena dalam hukum fikih, ketika kita sudah melakukan perjalanan lebih kurang 80 km, maka kita dibolehkan untuk menjamak qasar. Jamak itu mengumpulkan, qasar itu meringkas dia. Ya, meringkas. Jamak itu mengumpulkan maghrib, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu boleh kita jamak. Kalau subuh boleh nggak jamak? Tidak. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak subuh itu jamak? Bisa? Boleh? Boleh nggak? Kira-kira? Ustaz Al-Hakim lah boleh? Jamak? Boleh. Juama, bukan jamak kan? Maksudnya sholat sama juama. Oh, maksud bukan dengan jamak, tapi juama. Sholat sama umat. Subuh boleh kan? Ju itu sama saja. Berarti sama umat sholat subuh boleh kan? Jadi ini hal yang masih kita ketahui. Insya Allah nanti kita pelajari, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan jamaah qasar sholat. Karena tidak semua jamaah sepakat tentang jamaah sholat. Nanti kalau antum baca dalam kitab Fiqhul Islam Adillatuhu, 3 mazhab sepakat boleh dijamaah. Tapi mazhab Hanafi mereka mengatakan tidak ada istilah jamaah dalam sholat di bawah.
dalam fikih Islam adillatu. Ya itu nanti bisa kita bahas, kita beransur-ansur bertahap kita bahas yang berkaitan dengan masalah syariah insyaallah. Jadi kawan-kawan yang tadi ikut jamak qashar habis maghrib nanti ulangi sholatnya ya, tidak sah dia karena jamak itu sebetulnya boleh-boleh saja bagi orang yang tidak musafir, silakan. Tapi ada alasannya, mungkin dalam kondisi sakit, dalam kondisi hujan lebat itu boleh dia menjamak, tapi tidak boleh qashar. Karena qashar itu satu syaratnya adalah mesti musafir. Jadi ini masalah fikih. Insyaallah nanti kita bertahap untuk membahasnya. Jadi kita tidak hanya menutup tempat maksiat saja dalam FI ini, tidak seperti itu ya. Jadi jangan kita anggap FI itu orang anarkis, tidak ya. Kalaupun kita nutup tempat maksiat itu ada jalur-jalur yang sudah kita lewati, kita surati ya, mungkin 1 tahun gitu ya, minimal 1 tahun ya. Ketika tidak ada respon dari pihak pemerintah setempat, dari pihak hukum, maka kita turun. Tapi kita turun pun tidak secara anarkis ya. Dan saya sudah ikut FI Al-Qanuni hampir 5-4 tahun ya, tidak pernah kita melakukan yang namanya anarkis ya. Kita paling-paling hanya melakukan monitoring saja ya. Adik-adik kita yang mereka mojo ya, kita suruh pulang ya. Walaupun perbuatan itu pernah dilakukan di masa lalu. Ya. Nah, jangan begitu maksudnya ya. Jadi sekarang jangan mereka melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Bapak Firdaus, itu maksudnya masa lalunya, itu maksudnya ya. Jadi kita sering ingat itu maksudnya ya. Nah, jadi kita tidak pernah anarkis ya. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan FPI itu anarkis, kita tidak pernah anarkis ya. Karena saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya nahi mungkar itu mesti kita tegakkan ya. Ngajak manusia kepada yang baik, lalu mencegah manusia berbuat yang mungkar. Kenapa Ustaz? Karena ketika kita diam saja terhadap sebuah kemungkaran, maka dalam hadis dikatakan kita itu disebut Nabi Syaitan Akhraj, setan yang bisu, kata Rasulullah. Ya, jadi ini mesti kita tegakkan, ngajak manusia kepada yang baik, kemudian mencegah manusia berbuat kemungkaran. Kalau kita diam, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kata Al-Qur'an. Takutlah kamu akan azab Allah. Ketika azab tersebut Allah turunkan, Allah tidak hanya ngasih azab itu kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan saja, tapi orang-orang yang di sekelilingnya Allah juga akan kasih azab. Artinya ketika nanti musibah itu turun, Allah tidak milih ini orang soleh tak saya kasih azab, ini orang yang berbuat maksiat saya turunkan azab, tidak. Tapi satu lingkungan yang ketika Allah turunkan azab dalam satu kampung tersebut, Allah tidak milih, tidak nengok ya, semuanya akan Allah azab. Makanya kita mesti mesti prihatin terhadap kemaksiatan yang terjadi dalam masyarakat kita. Makanya dalam hadis Rasulullah katakan, kata Nabi, idza dhaharal ma'asi fi ummati, kata Rasul, ketika kemaksiatan itu sudah merajalela, kata Rasulullah, almahumullah bi hasabil inni, Allah turunkan musibah, kata Rasulullah. Lalu ada sahabat bertanya, kata sahabat, ya Rasulullah, kata sahabat, amma fihim yawma azil unasun salihun, kata sahabat, ya Rasulullah, ketika musibah itu turun ada orang-orang soleh ya Rasulullah? Kata Nabi, ada, kata Rasulullah. Kaifa yasna'u bi ulaik, kata sahabat, apa yang Allah lakukan terhadap mereka orang-orang soleh, kata sahabat. Kata Nabi, yusibuhum ma asaban nas, Allah juga akan ngasih azab musibah kepada orang-orang soleh itu ma asaban nas, sebagaimana Allah memberikan musibah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tsumma yusiru ila maghfiratin minallah wa ridwan, tapi setelah musibah bencana alam itu berakhir, kata Rasulullah, Allah memberikan ridha ampun kepada orang-orang soleh. Jadi situ letak perbedaannya. Kalau orang Allah turunkan musibah, lalu orang soleh kena, dia setelah musibah itu berakhir, Allah berikan ridha ampun kepada mereka. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah perjuangan kita adalah perjuangan yang dijalankan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya. Maka oleh sebab itu di dalam Islam ini nanti mudah-mudahan lahirlah dari FPI ini, gerakan khusus ini nanti orang-orang seperti sahabat Rasulullah SAW, ada Abu Bakarnya, ada Umarnya, ada Utsmannya, ada Alinya ya. Jadi seperti itu. Abu Bakar itu orangnya bijak ya. Ya mungkin nanti Pak Ketua kita mungkin dari Abu Bakarnya ya. Umar bin Khattab itu orangnya keras ya, tapi keras dalam kebenaran ya. Mungkin nanti saudara Firdaus, mungkin Pak Firdaus ya, karena suaranya keras kan, tapi tidak hanya kuat suaranya keras, mesti kuat orangnya.
Ali bin Abi Thalib ini agak apa sebenarnya? Utsman bin Affan ini agak berat barangkali. Utsman itu orangnya dermawan, orang kaya dermawan. Makanya dalam sejarah, saudaraku, kalau kita baca tentang bagaimana kedermawanan seorang Utsman bin Affan, dia pernah menginfakkan hartanya 300 ekor unta plus 1000 keping dirham ketika Rasulullah melakukan perang Tabuk. Bayangkan, nanti antum kalkulasikanlah 1 dirham itu berapa, ya. Kalau saya tidak salah 1 dirham itu 2,5 emas dia, kalau saya tidak salah, ya. Plus dengan 300 ekor unta. Unta itu harganya berapa sekarang? Mungkin hampir 60 juta berapa, ya. Kalikan 300, ya. Pernah dia membeli sumur punyanya orang Yahudi, harganya 12.000 dinar. Kita kalkulasi berapa nanti? Itulah salah satu bentuk infak Utsman bin Affan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti lahirlah dari kita ini Utsman bin Affan insyaallah. Ya, yang terakhir sahabat Ustaz, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ali itu orangnya samudranya ilmu, orangnya pintar, ya. Orangnya pintar. Itu diakui oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita baca nanti salah satu sejarah, ketika Ali tersebut ditanya oleh 3 orang pendeta Yahudi, mereka datang 3 orang kepada Ali bin Abi Thalib, mereka menanyakan beberapa hal. Yang pertanyaan tersebut sangat menyulitkan sahabat-sahabat yang lain. Pertama ditanya oleh sang Yahudi, kapan pintu langit tersebut dibuka dan ditutup oleh Allah? Setelah itu kau sebutkan Ali bin Abi Thalib, kata sang Yahudi, makhluk Allah yang dia bukan manusia, bukan jin, tapi bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Dia bukan manusia, bukan jin, tapi bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Yang ketiga, Ali kata sang pendeta, sebutkan ada kuburan yang kuburan tersebut bisa berjalan dengan penghuninya. Ya. Ini pertanyaan jebakan sebetulnya, tapi karena kecerdasan Ali bin Abi Thalib, dia bisa menjawab. Kapan pintu langit tersebut dikunci oleh Allah? Ketika kita mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Amalia kita tidak akan naik kepada Allah ketika kita mensyirikatkan Allah. Kapan dibuka Ali, kata sang pendeta? Ketika tuan-tuan mentauhidkan Allah. Yang kedua, Ali sebutkan makhluk Allah yang dia bukan manusia, bukan jin, yang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika Nabi Sulaiman sampai di sebuah lembah, lalu Sulaiman pun menghentikan pasukannya, kemudian seekor semut pun menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Ya ayuhan namu masakinakum, wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Wala yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Kalau kalian tidak masuk, nanti kalian akan diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukan. Wala hum yashkurun. Sementara mereka tidak. Yang dimaksud oleh pendeta itu adalah semut yang bukan manusia, bukan jin, bisa memberikan peringatan kepada kaum. Lalu ada kuburan tersebut bisa berjalan dengan penghuninya. Bayangkan saudara, kalau di sini ada kuburan, lalu kuburan tersebut bisa berjalan, dia ada penghuninya. Mungkin kita akan lari ketakutan semuanya, ya. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, yang tuan-tuan maksud adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu diutus oleh Allah ke satu kampung namanya Ninawah. Ketika Nabi Yunus berdakwah, lalu mereka mendustakan, mereka menolak dakwah disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus itu berputus asa, dia berdoa kepada Allah agar Allah turunkan azab. Lalu Allah kasih waktu selama 40 hari bagi masyarakat Ninawah untuk taubat kepada Allah. Masuk hari ke-39, saudaraku, ternyata mereka belum bertaubat, tapi Allah juga belum menunjukkan tanda-tanda azab akan turun. Akhirnya Nabi Yunus tinggalkan kampungnya, tinggalkan kaumnya, dia berangkat, ya. Masuk hari ke-40, barulah Allah memperlihatkan tanda-tanda azab akan turun. Langit mulai menghitam. Kemudian kata masyarakat Ninawah, ini betul kata si Yunus ini, kita mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka bertobat satu kampung, tapi Nabi Yunus sudah berangkat. Lalu kemudian Nabi Yunus berlayar, terus dia berlayar. Kemudian ketika dia melakukan perlayaran, ya, tiba-tiba datanglah angin kencang beserta ombak yang besar. Lalu kata nahkoda, ini kita mesti lakukan undian. Nama siapa yang keluar, itulah orang yang akan kita campakkan ketika lautan. Ketika undian dilakukan, saudaraku, maka yang keluar ternyata adalah Nabi Yunus alaihissalam. Karena dia seorang nabi, orang segan, maka dilakukan undian untuk kedua kalinya.
tapi dengan izin Allah yang keluar juga nama Nabi Yunus. Maka tak ada pilihan, Nabi Yunus dicampakkan, lalu Allah utus seekor ikan namanya Qunun atau ikan paus menelan tubuh Yunus alaihissalam tanpa mematahkan tulangnya, tanpa memores daging Nabi Yunus alaihissalam. Maka selama itulah, berapa lama dia menginap di sini? Kata ulama selama 40 hari 40 malam dia menginap di dalam ikan. Dibawa ke 7 samudra sampai di dasar laut sana, disitulah dia mendengarkan tumbuh-tumbuhan makhluk Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Maka itulah tasbih yang kita baca. Apa tasbihnya? Subhanallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka. Itu tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Ketika diucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, akhirnya mengolah ikan nun tersebut lalu dimuntah. Inilah yang sama dengan perintah, ada kuburan yang kuburan tersebut bisa berjalan dengan penghuninya. Ini saya sampaikan, begitulah kecerdasan seorang alim hadillah. Ini sejarahnya panjang sebetulnya. Nanti sampai diceritakan bagaimana kisah Ashabul Kahfi, tapi tak saya sampaikan itu karena mengingat karena keterbatasan waktu sekarang. Jadi ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita datang malam ini ke sini tidak hanya makan-makan, tapi kita dalam rangka menghadiri yang namanya talabul ilmi. Kita sedang menghadiri yang namanya taman-taman surga, ya, taman-taman surga, insyaallah. Jadi Islam itu akidahnya ada, syariatnya ada. Nanti insyaallah kita belajar secara beransur-ansur bertahap insyaallah, ya. Kemudian yang ketiga saudaraku adalah ketika ilmu itu sudah kita dapatkan, di atas ilmu ada lagi namanya adab. Ya, itu ya yang paling penting, akhlak. Makanya ada istilah al-adabu fawqal ilmi, ya. Bahwasanya adab itu di atas ilmu. Jadi kalau ada orang yang hebat ilmunya, sudah profesor dia, ya, tapi tidak punya adab, maka tidak ada nilainya. Ya, makanya ada kemarin seorang dokter, lalu dia membuat disertasi tentang, ternyata kata beliau dia mengambil pemikiran seorang profesor namanya Sahrur, ya. Sahrur, ya. Kata beliau bahwasanya terjadi hubungan suami istri tanpa akad nikah itu tidak masalah selagi ada unsur suka sama suami, ya. Itu judul disertasinya. Kira-kira apa manfaatnya kira-kira? Ada nggak manfaatnya kira-kira? Yang diambil adalah pemikiran seorang yang beraliran kiri ternyata. Sahrul itu kan seorang dokter yang kuliahnya di Rusia. Rusia itu adalah komunis kan? Komunis. Lalu ketika dia pulang ke kampungnya, dia kaji Al-Quran menurut hawa nafsunya saya, bukan menurut asbabun nuzulnya, tidak menurut ilmu Al-Qurannya. Lalu kata beliau, ketika terjadi hubungan suami istri, hubungan kelamin, kalau suka sama suka, maka itu tidak diharamkan, artinya dibolehkan. Diangkat disertasinya itu, kira-kira apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya kan? Nah, ini orang yang berilmu tapi tidak ada adabnya. Ini contoh salah satu. Nah, oleh sebab itu ilmu itu masih ada di atas disebut dengan adab. Artinya apa saudaraku? Setelah kita berilmu, maka kita mesti menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Makanya kalau ada anak kita yang tamat pesantren, ya tamat pesantren pintar, tapi pulang ke kampung tak sholat, ya tak ada rasa berbakti kepada orang tua, mungkin kita tak senang. Tapi kalau ada anak kita yang biasa-biasa saja, tak terlalu pintar, tapi ada kan lebih biasa, ini yang mungkin kita senang. Ya, jadi saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berharap ke depan kita tetap istiqomah, ya, bersama-sama untuk untuk menghidupkan organisasi dakwah kita ini. Karena perlu kita sampaikan, salah satu organisasi dakwah yang pemerintah saya tidak welcome, saya kira adalah salah satu adalah FPI. Maka mereka ada untuk untuk menghilangkan FPI di Indonesia. Tapi mereka tidak punya dalil, ya. Karena ketika mereka punya dalil, kita punya dalil juga, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini perjuangan dakwah kita lebih berat dibandingkan dengan organisasi lain barangkali. Ini cukup berat sekali. Kita pasti akan dipantau. Nanti tanya sendiri sama ketua kita, ya. Setiap ada kegiatan aksi bela Islam, ini beliau didatangi terus. Dari rekan hulu berapa orang yang berangkat Ustaz Zainal? Saya, kita terus dipantau. Tapi itu semua jangan mengurangi semangat kita. Kita berjalan di atas koridor dan kita berharap selalu berdoa kepada Allah agar perjuangan kita diridhoi oleh Allah dan kita tetap semangat untuk untuk menjaga agama Allah. Ketika kita menolong agama Allah, insyaallah Allah akan menolong
menurut Nabi SAW. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kajian singkat malam ini, tidak panjang, tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini mengobarkan semangat kita, saudaraku, untuk tetap istiqomah berdakwah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perjuangan kita ini belum seberapa dibandingkan bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Belum seberapa dibandingkan dengan dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nanti banyak cerita-cerita bagaimana dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu adalah ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, Nabi dilempar, Nabi dihina. Ketika itu justru Rasulullah mendapatkan tawaran agar mendapatkan tawaran bagaimana para malaikat menghancurkan orang-orang Taif, tapi Nabi menolak. Kenapa Nabi menolak? Karena Rasulullah itu adalah orang yang memaafkan di antara manusia. Sekiranya itu yang kita bisa sampaikan, nanti bisa ditambahkan oleh asatidz kita yang lain, barangkali Ustaz Jumadi, Ustaz kita Ustaz Budi, yang kemudian Ustaz kita Ketua BPC dari Kecamatan Tamusai. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf banyak hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.